Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan, apa kabar setiap kita hari ini? Kita bersyukur hari ini apabila kita dapat kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa biarlah sungguh firman Tuhan yang akan kita dengarkan boleh menolong kita untuk semakin teguh iman kita hanya kepada Tuhan. Mari saat ini kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan apabila hari ini Engkau memberikan hari yang begitu indah bagi setiap kami. Mungkin ada di antara kami ya Tuhan, ada yang mengalami pergumulan di hari ini, ataupun ada di antara kami yang mengalami sukacita yang besar, berkat yang limpah daripada Tuhan. Tapi apapun itu ya Tuhan, keadaan kami hari ini, kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu. Kami rindu firman-Mu boleh menguatkan dan menolong kami, agar sungguh melalui kebenaran firman-Mu, kami boleh hidup seturut dengan apa yang Engkau kehendaki. Kami serahkan Tuhan waktu ke depan ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara sekalian, refleksi Gema kita hari ini diberikan tema yaitu adalah pertolongan Allah melalui orang asing yang diambil dari Yosua 2. Namun saya akan membacakan di ayat 8 sampai ayat yang ke-11 saja, demikian firman Tuhan. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto dan berkata kepada orang-orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas dan di bumi, di bawah." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya mendengarkan, membaca, tetapi juga boleh menghidupinya. Saudara sekalian, sebelum pemilu presiden dan wakil presiden beredar survei tentang siapa yang akan memenangkan pemilu, hasil survei yang memperlihatkan kemenangan salah satu calon membuat para pendukung calon pemenang survei tersebut bertambah optimis dan semangat untuk memenangkan pemilu tersebut. Saudara, itulah gambaran dalam pasal 2 yang kita baca barusan ini. Saudara, sebagaimana Musa mengutus para pengintai ke tanah Kanaan, di mana kita bisa lihat di Bilangan 13, Yosua pun melakukan hal yang sama. Ia mengutus 2 orang pengintai ke kota Yeriko, namun ada hal yang berbeda pada bagian ini, yaitu apa? Musa mengutus 12 pengintai yang mewakili 12 suku. Dari 12 pengintai itu, ternyata 10 orang pulang dengan hati yang pesimis, sehingga bangsa Israel menjadi patah semangat. Hanya Yosua dan Kaleb yang tetap beriman bahwa Allah akan menyerahkan tanah Kanaan ke dalam tangan bangsa Israel. Kita bisa lihat itu di dalam Bilangan yang ke-14. Mengingat peristiwa itu, Yosua khawatir bahwa hal seperti itu terjadi lagi. Oleh karena itu, Yosua hanya mengutus 2 orang secara rahasia. Kita melihat itu di ayat yang pertama. Di luar dugaan, penduduk kota Yeriko telah dipenuhi dengan kegentaran yang dari Allah saat mereka mendengar bahwa bangsa Israel telah melewati laut teberau dan mengalahkan orang Amori. Kegentaran penduduk kota Yeriko itu memunculkan pengakuan bahwa Tuhan, Allah bangsa Israel, adalah Allah penguasa langit dan bumi. Sayangnya, pengakuan itu tidak membuat penduduk kota Yeriko datang kepada Allah bangsa Israel. Mereka hanya sekedar gemetar dan putus asa. Hal ini berbeda dengan respon Rahab. Saudara, kalau kita melihat Rahab beriman kepada Allah dan kesaksian imannya itu pun tersebut ditulis dalam Ibrani 11 ayat yang ke-31. Dan kita melihat di sini Rahab berusaha melindungi 2 pengintai itu dan dia pada akhirnya menyelamatkan 2 pengintai itu. Walaupun dia tahu tindakannya saat itu sangat beresiko bagi dirinya dan juga bagi keluarganya. Saudara sekalian, ada kalanya Allah menumbuhkan pengharapan dan pertolongan melalui orang-orang yang tidak kita duga. Saat hal ini terjadi, lihatlah dengan cara pandang yang benar, yaitu bahwa sesungguhnya Allah telah merancang semua itu.
perlindungan dan jalan penyelamatan yang diberikan Rahab serta berita yang disampaikannya membuat kedua pengintai itu percaya bahwa Allah telah menyerahkan kota Yeriko ke tangan bangsa Israel. Dengan demikian, melalui Rahab, Allah telah bekerja untuk membuat kedua pengintai itu meyakini bahwa Allah akan menyerahkan kota Yeriko ke tangan bangsa Israel. Saudara, pergumulan apa yang saat ini sedang kita hadapi? Apakah sebenarnya Tuhan sudah menolong dikala kita menghadapi pergumulan dalam hidup kita, namun kita tidak bisa melihatnya karena kita membatasi kuasa Allah? Saudara, biarlah setiap kita boleh sungguh-sungguh menyadari hal yang begitu penting ini, bahwa dalam kehidupan kita begitu banyak cara yang Tuhan dapat lakukan untuk menolong setiap kita. Namun pertanyaannya yaitu adalah, apakah kita mau membuka hati dan pikiran dan mata rohani kita untuk melihat itu adalah pertolongan Allah. Saudara, saya percaya apapun yang menjadi cara Tuhan untuk menolong kita, itu pun tidak terlepas dengan bagaimana kita mengenal Tuhan. Penting bagi kita untuk memiliki satu kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih dalam, sehingga kita lebih peka akan apa yang menjadi cara Tuhan menolong setiap kita. Biarlah setiap kita boleh didorong untuk semakin mengenal Tuhan dan melihat bagaimana cara Dia menolong setiap kita, bahwa Dia sanggup melakukan apapun melalui siapapun untuk menolong setiap kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari ini. Firman-Mu sungguh menguatkan setiap kami dan membuka hati dan pikiran kami bahwa Engkau sanggup melakukan apapun. Bahkan Engkau pun sanggup untuk memakai siapapun untuk menolong setiap kami. Tolong ya Tuhan, biarlah firman yang menghibur ini juga mendorong kami untuk rindu lebih mengenal Tuhan. Karena cara apapun yang Tuhan pakai, biarlah kami boleh melihatnya itu sebagai ekspresi karena kami mengenal Engkau di dalam hidup kami. Tuhan, tolong setiap kami apabila saat ini Engkau melihat ada anak-anak-Mu yang mengalami pergumulan. Kiranya Kau Allah yang boleh mendatangkan pertolongan bagi setiap mereka. Mengangkat, menguatkan, memberikan sukacita di tengah-tengah pergumulan yang saat ini mereka sedang hadapi. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan dan memberkati setiap kita. And have a nice day.